Abidin, Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PPKN dengan Usria tentunya. Materinya hari ini berbeda anak-anak, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Pasti pada penasaran ya? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi persatuan dalam perbedaan. Bisa dilihat ya nak ya, Indonesia itu banyak budaya, banyak kesenian, banyak adat istiadat, banyak suku bangsa, banyak perbedaan yang ada tapi harus bersatu. Langsung kita mulai materi. Kompetensi dasar materi ini adalah menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian materi ini sebenarnya juga ada nih sebenarnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Masya Allah, indah sekali ya. Allah sudah bicara di surat Al-Hujurat ini bahwa kita semuanya diciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal. Dari yang bangsa yang berbeda, dari suku-suku yang berbeda untuk saling kenal mengenal. Semakin cinta dengan Al-Quran. Nah, Indonesia itu banyak sekali sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Baduy, ada suku Papua, kemudian banyak sekali keseniannya, ada reog. Nah, banyak banget ya anak-anak keseniannya, suku-sukunya, agamanya, semuanya itu banyak di Indonesia. Kemudian bagaimana sikap kita yang benar terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Bagaimana nih kira-kira? Ya, yang pertama kita harus mensyukurinya karena banyak yang berbeda, banyak kita kenal budaya yang berbeda, maka kita harus bersyukur. Kita bisa kenal sama orang Sunda, kita kenal sama orang Jawa, kita bisa tahu ternyata budaya Minang itu seperti apa. Nah, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, ini penting banget. Tidak boleh menganggap suku bangsa sendiri lebih baik. Nah, kalau kita misalnya nih orang Jawa, kita nggak boleh menganggap orang Jawa itu paling baik, orang Sunda jelek, orang Minang jelek. Nggak boleh seperti itu ya. Semuanya sama, semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Makanya kita tidak boleh juga merendahkan suku bangsa lain. Nggak boleh bilang jelek kayak gitu, nggak boleh. Itu yang Papua nggak jelek, nggak boleh. Semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Semuanya adalah Indonesia. Kemudian yang keempat, menghormati. Ini yang paling penting ya. Menghormati setiap suku bangsa sehingga terjalin persatuan dan kesatuan yang kokoh. Berbeda boleh, tapi kita harus menghormati. Malah memperkaya kan, oh ternyata di sana seperti ini, ternyata di sana seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya perbedaan itu malah memperkaya, membuat kita harus bisa bersatu. Lanjut ya nak ya. Nah, kalau kemarin kita sudah pernah bahas yang namanya Pancasila. Kalian kalau bisa lihat simbol Pancasila ya, dilambangkan Garuda, burung Garuda ini, di paling bawah itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Masya Allah sekali ya nak ya, hebat sekali. Walaupun kita berbeda suku bangsanya, kulitnya, warna kulitnya, rambutnya berbeda, ada yang ikal, ada yang lurus, budayanya berbeda, tetapi kita adalah satu yaitu bangsa Indonesia. Jadi ingat itu. Karena ada rasa persatuan, kemudian ada perasaan senasib, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Alhamdulillah. Kemarin Pro
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia itu wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Kita itu penduduk nomor 4 terbesar di dunia, Masya Allah. Makanya dengan wilayah yang sangat luas, kemudian dengan budaya yang sangat banyak beraneka ragam, makanya kita harus bersatu. Ada pepatah dulu, pepatah ketika perjuangan mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu pasti hasilnya akan baik, lebih baik. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita nggak akan sampai, mungkin kita belum akan merdeka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh penerapan persatuan dalam perbedaan di keluarga. Di keluarga itu kan ada ayah, ada bunda, ada anak, ada kakak, ada adik. Harus bersatu juga. Contohnya dengan membantu pekerjaan orang tua. Jadi kalau ibu itu capek, ya dibantu nak. Bunda pasti capek dengan segala aktivitasnya. Kita bantu. Dan nih bergotong royong membersihkan rumah. Kakak yang bantu-bantu masak, adik yang bantu-bantu cuci piring, bunda yang menyiapkan semuanya. Kita harus bersatu. Kemudian apa? Menghormati pendapat setiap anggota keluarga. Nah, apalagi kalau ananda-anandanya sudah besar ya, anak-anaknya sudah besar, dihormati, diskusi kayak gitu nggak apa-apa, tapi tetap dihormati walaupun itu pendapatnya ananda yang baru kelas 5 SD, tetap dihormati. Melakukan musyawarah. Jadi misal nih ananda yang mau kelas 6 SD sekarang mau ke SMP, nah, musyawarah dulu sama keluarga, enaknya gimana ya ayah bunda, aku pengennya di sini, aku sukanya ini. Nah, itu bicara sama ayah sama bunda di musyawarah keluarga. Gitu ya anak hebat. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana menerapkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, ini apalagi ya, kita ketemu sama teman-teman yang kulitnya hitam, kulitnya putih, sawo matang, rambutnya kriwil, rambutnya keribu, rambutnya lurus. Nah, ada yang jilbaban, ada yang tidak misalnya. Nah, itu gimana caranya menyikapinya? Yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Seperti yang di awal tadi. Beda itu nggak apa-apa. Beda itu berarti memang kita itu memang diciptakan berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik sekolah kita. Jangan istilahnya mencoreng nama baik sekolah. Jadi ya sekolah kita jaga nama baik SDTK dengan ikut lomba, dengan tetap berprestasi di bidang kalian masing-masing. Kalau yang pinter masak ya masak, kalau yang pinter nulis buku ya nulis buku, kayak gitu. Nomor 3, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Pasti setiap sekolah itu punya aturan ya. Jadi harus aturan itu untuk dipatuhi ya. Jadi misal nih berangkat sekolah jam 7 kurang 15, jam 7 lebih 15, ya ditepati kayak gitu. Kemudian melakukan musyawarah. Nah, ini penting juga, misal ketika musyawarah menentukan siapa ketua kelas kita, itu kita bisa musyawarah, jangan adu jotos ya. Lanjut. Contoh penerapan di masyarakat. Hidup rukun dengan tetangga. Kamu di masyarakat nggak hanya hidup keluargamu aja ya, ada tetangga kiri kanan, kita harus hidup rukun. Kemudian mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau misal dalam masyarakat itu ada aturan tidak ada jam malam misalnya ya, maksimal pulang malam itu jam 9 malam ya, kita harus patuhi itu.
mempersilahkan anggota masyarakat yang beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Nah, misalnya nih ada tetangga kalian yang agamanya non-Islam, Kristen, Protestan kayak gitu ya. Ya, ketika hari Minggu mereka ada ibadah, ya diperbolehkan, diberi kesempatan. Kemudian nomor 4, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Jadi kan kebanyakan kalau masyarakat kita sering ya hari Ahad itu digunakan untuk kerja bakti. Nah, kalau memang tidak ada pekerjaan lain yang mendesak, kita harus ikut kerja bakti. Nah, gampang ya materinya hari ini? Gampang banget pasti. Makanya ada tugas nih. Tugasnya adalah yang pertama, identifikasi apa saja perbedaan yang ada di lingkungan rumahmu. Nih, misalnya di lingkungan masyarakatmu, ada yang suku Sunda, ada yang suku Jawa, ada yang ibadahnya seperti ini, ada yang agamanya ini. Kemudian apa? Perbedaan apa itu diketik nanti. Kemudian yang B, bagaimana cara menyikapi? Kalau berbeda, kita harus bagaimana ya? Kalau agamanya berbeda, kita harus bagaimana ya? Kalau warna kulitnya berbeda, kita harus bagaimana? Nah, tugasnya dikirim ke WA-nya Usria di 082135607083. Masya Allah, sudah selesai materi hari ini. Jazakumullah khairan anak-anak hebat.